Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, yang pertama, aturan sinus. Misalkan kita punya segitiga ABC. Nah, ingat lagi ya, kalau dalam segitiga, sudut-sudutnya itu disimbolkan dengan huruf besar, dan sisi-sisinya itu disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, perlu diingat juga bahwa sisi A itu di depan sudut A. Sisi A yang ini di depan sudut A. Sisi B di depan sudut B. Dan sisi C di depan sudut C gitu. Nah, dalam segitiga ABC itu berlaku hubungan A per sin A itu sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C itu sama dengan 2R, di mana R-nya sendiri adalah jari-jari lingkaran luar segitiga. Nah, yang ini ya. R-nya itu adalah jari-jari luar segitiga, yang ini. Ini R gitu. Nah, untuk lebih memahami, mari kita latihan soal. Nah, misalkan ada dua orang pengamat terpisah sejauh 5 km untuk mengamati sebuah balon udara. Jadi ada pengamat A di sini dan ada pengamat B di sini gitu. Nah, pengamat A melihat balon udara tersebut pada arah utara dengan altitude 57 derajat. Pengamat B melihat balon udara tersebut pada arah selatan dengan radius dengan altitude 57 derajat. Jadi pengamat A sama pengamat B ini sama-sama melihat balon udara dengan ketinggian sama ya, 57 derajat. Namun arahnya yang berbeda. Jadi balon udaranya itu di sini gitu. Nah, berapa ketinggian H balon udara dari tanah? Yang ditanyakan ini, H. Diketahui radius bumi adalah 6378 gitu. Nah, untuk memudahkan kita gambarkan lagi ya segitiganya. Nah, gini. Ini. Sorry. Nah, diketahui ini simetris ya. Sorry, gambarnya nggak terlalu simetris tapi. Ini diketahui, ini kan ketinggiannya 57. Ini tegak lurus gitu. Jadi sudut ini adalah berapa? 90 ditambah dengan 57 derajat. Sama dengan berapa? 147 derajat. Nah, sisi ini itu adalah R. Sisi ini panjang ini, panjang ini itu adalah R ditambah dengan H. Nah, untuk lebih memudahkan, kita fokus pada segitiga yang kanan aja. Soalnya ini simetris ya. Jadi kita bisa fokus ke segitiga yang ini aja gitu. Nah, di sini yang diketahui yang mana? Yang diketahui adalah yang sisi ini sama sudut ini. Nah, dalam segitiga, jika kita tahu dua sudut dan satu sisi, atau dua sisi dan satu sudut, maka kita bisa menentukan seluruh parameter dari segitiga tersebut. Nah, di sini kita cuma tahu satu sudut dan satu sisi. Nah, kita harus cari satu parameter lain, yaitu kalau nggak satu sudut ya satu sisi lagi. Nah, tapi di sini yang diketahui adalah jarak AB yaitu 5 km. Berarti kita bisa mencari sudutnya ini, sudut alfa ini. Atau kalau di sini itu adalah alfa per 2 di sini karena setengahnya ya tadi ya. Nah,
Sudut alfa ini bisa dicari dengan melakukan perbandingan dengan keliling lingkaran. Jadi alfa dibagi dengan 360 derajat, yaitu satu putaran penuh, itu sama dengan panjang AB, yaitu 5 km, dibagi dengan keliling lingkaran, yaitu 2pi dikali jari-jari lingkarannya berapa? Yaitu radius bumi kan, 6378. Nah, dengan menggunakan kalkulator, didapat nilai alfa ini sebesar 2 menit busur. Alfa ini sebesar 2 menit busur 41,7 detik busur. Nah, ini. Nah, alfa sudah diketahui. Berarti kita tahu dua sudut ini ya. Dua sudut dan satu sisi. Nah, dari sini kita bisa mencari seluruh parameter dari lingkaran dari segitiga ini. Nah, kita misalkan ini sudutnya adalah gamma. Nah, sudut gamma ini adalah besarnya berapa? 180 derajat, karena jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat, dikurangi dengan alfa per 2 ditambah dengan 147 derajat. Nah, gammanya sama dengan berapa? Hitung pakai kalkulator. Gammanya sama dengan 32 derajat 58 menit 39,15 detik busur. Nah, sekarang kita gunakan hukum sinus dengan aturan sinus. Berarti apa? Sin gamma per R sama dengan apa? Sin 147 derajat per R plus H. Nah, dengan memindahkan ruas, kita bisa mencari R plus H per R. Nah, ini bisa disederhanain ya. Jadi 1 plus H per R gitu ya. Sama dengan sin 147 derajat dibagi dengan sin gamma. Nah, maka nilai H ini bisa dicari. Sin 147 derajat dibagi dengan sin gamma kurang 1 dikalikan dengan R. Nah, R ini radius bumi ya, yang 6378. Kita hitung pakai kalkulator. Didapat nilai sekitar 3,85 km. Nah, gitu. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya tentang aturan kosinus. Nah, misalkan kita punya segitiga ABC, maka berlaku hubungan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat minus 2 dikali BC cos A. Atau bisa kita tuliskan juga sebagai cos A sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat minus A kuadrat dibagi dengan 2 kali B kali C. Nah, ini juga berlaku dengan sisi yang lainnya ya.
misalkan sisi B gitu. Berarti B kuadrat sama dengan apa? Sama dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat minus 2 kali A kali C cos B gitu. Nah, yang sisi C juga berlaku juga sama. C kuadrat sama dengan apa? Sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat minus 2 kali A kali B kali cos C gitu. Mudah bukan? Nah, sekarang kita latihan soal buat lebih memahami bagaimana cara menggunakan rumus tersebut. Nah, jika jarak Venus matahari adalah 0,72 SA, ya ini ya, Venus dan matahari jaraknya 0,72 SA, dan jarak bumi matahari adalah 1 SA, ya ini 1 SA. Nah, tentukan jarak bumi dan Venus pada konfigurasi seperti gambar di bawah, yang ini. Yang ini jaraknya itu ditanyakan berapa gitu, jarak D-nya ini. Nah, kita bisa menggunakan aturan kosinus ya di sini ya. D kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 0,72 kuadrat minus 2 kali 1 kali 0,72 cos 120 derajat. Nah, atau kita bisa tuliskan sebagai D sama dengan 1 kuadrat ditambah 0,72 kuadrat minus 2 kali 1 kali 0,72 cos 120 derajat dipangkat setengah gitu ya. Nah, kalau kita hitung pakai kalkulator, akan didapat hasil hasilnya 1,496 ya. SA gitu.